Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Fikri dengan NIM 20206101, kelas C1 AKR, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Bapak Ridwan. Yang pertama yaitu bagaimana menjalankan komitmen keputusan organisasi jika suatu organisasi tersebut tidak mempunyai motivasi. Komitmen keputusan merupakan hal dasar dalam manajemen perusahaan. Komitmen keputusan berfungsi untuk menunjang berlangsungnya kebijakan organisasi tersebut. Maka dari itu, jika tanpa adanya motivasi, kita perlu menguatkan tekad antar anggota dari mulai bawah sampai atas. Yang dimaksudkan di sini bisa dikaitkan dengan menguatkan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Yang kedua, kapan pengembangan dan perubahan organisasi dilakukan dan apa saja yang bisa dirubah dan dikembangkan. Menurut saya, sebuah organisasi akan mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan berfungsi untuk menjaga ekstensi suatu organisasi, karena kita seiring berjalannya waktu, kita perlu perubahan juga untuk menjaga nama baik organisasi. Sedangkan pengembangan berfungsi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Pengembangan harus dilakukan. Aspek yang dapat dirubah dan dikembangkan dalam organisasi yaitu yang pertama, sistem manajemen organisasi. Sistem manajemen organisasi ini masuk dalam kategori pengembangan, karena pengembangan sistem itu diperlukan untuk mengikuti perubahan global atau perubahan zaman. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi masuk dalam perubahan karena kita mengikuti kebutuhan apa yang kita butuhkan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, perubahan organisasi. Dalam konteks ini juga perubahan dalam organisasi tersebut dari mulai beberapa aspek-aspek. Yang keempat yaitu perubahan SDM. Perubahan SDM ini bisa mengikuti kebutuhan kita. Apakah kita akan menambah SDM? Apakah kita akan mengurangi SDM? Itu mengikuti perubahan atau kebutuhan yang kita butuhkan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, jika dirimu terpilih menjadi ketua tetapi tidak engkau harapkan, apa yang dirimu lakukan dan berikan alasannya. Jika saya terpilih menjadi ketua dan saya tidak mengharapkannya, saya akan mencoba belajar menjadi ketua atau pemimpin, karena sejatinya manusia adalah khalifah di bumi dan menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kelak akan menjadi pemimpin keluarga pula. Dan saya akan belajar mulai berproses menjadi seorang yang mempunyai jiwa leadership dan mempunyai jiwa kepemimpinan, khususnya memimpin keluarga dan saya sendiri, agar bisa memimpin banyak orang dan yang paling penting bisa mengayomi dan membimbing anggota dan memajukan apa organisasi yang saya pimpin. Yang keempat, kenapa pengawasan diperlukan dengan metode pengawasan yang bagaimana yang efektif dan berkualitas. Pengawasan itu diperlukan agar yang pertama, satu, untuk menilai setiap unit atau bagian dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, untuk menilai pengendalian manajemen, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sistem manajemennya sudah baik. Yang ketiga, untuk menilai setiap kegiatan organisasi tersebut apakah sudah efisien. Yang keempat, untuk menilai apakah sistem organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan. Metode pengawasan yang baik menurut saya ada dua, yaitu yang pertama inspektif, yang kedua metode komparatif. Metode inspektif sendiri yaitu pengawasan setempat untuk mengetahui secara langsung mengenai suatu pelaksanaan pekerjaan. Jadi langsung dipantau dengan mata penglihatan kita.
Yang kedua yaitu metode komparatif, yaitu membandingkan hasil dengan rencana yang telah dirancang dengan baik. Jadi kita membandingkan, mengevaluasi dari rencana yang telah dirancang dan membandingkan dengan hasil yang telah terjadi. Yang kelima, sebutkan metode mengatasi konflik dalam organisasi. Setiap organisasi pasti akan mengalami konflik. Jadi metode-metode yang sangat banyak menurut saya, yaitu yang pertama metode rajuk, yang kedua metode persuasi, yang ketiga metode pemecahan masalah terpadu, yang keempat metode tawar menawar, yang kelima metode penarikan diri, yang keenam metode pemaksaan dan penekanan, yang keenam metode konsultasi, yang ketujuh metode mediasi, yang kedelapan arbitrase. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.